Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Banting setir karena terkejut, satu mobil masuk ke jurang. Terjadi kecelakaan di Jalan Haji Agus Salim Sukadanaham, Tanjung Karang Barat pada Selasa 5 April 2022 malam sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan satu unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi BE 1753 AAB masuk jurang dan mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil yang dikemudikan oleh Geraldina Putri berusia 38 tahun melaju dari arah Jalan Haji Agus Salim menuju Tugu Durian Sukadanaham. Beberapa ratus meter sebelum Tugu Durian, ia terkejut melihat mobil yang datang dari arah berlawanan. Hal itu membuat pengendara spontan membanting setir mobil ke arah kanan jalan. Akibatnya, mobil tersebut hilang kontrol dan mobil yang dikendarai masuk ke jurang yang ada di sisi kanan jalan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kondisi pengemudi dan penumpang bernama Destani Mutia berusia 32 tahun hanya mengalami luka ringan. Keterangan saksi mata di sekitar lokasi kejadian yakni Oksi mengatakan sebelum masuk jurang dirinya mendengar suara gesekan ban di aspal. Suara tersebut diduga berasal dari ban mobil yang dikemudikan korban. Tak lama berselang terdengar suara benturan mobil yang terjungkal ke dalam jurang. Menurut Oksi, mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Oksi menjelaskan dalam mobil tersebut berisi 2 orang perempuan. Setelah mobil masuk jurang, kedua korban bergegas keluar mobil. Menurutnya kondisi korban hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan kening. Sementara itu, Kasubnit Turjawali Satsamapta Polresta Bandar Lampung Aibtu Priyadi Putra menjelaskan, mobil yang sempat masuk jurang sudah berhasil dievakuasi. Saat ini, mobil tersebut sudah dibawa ke unit laka Satlantas Polresta Bandar Lampung. Priyadi menjelaskan pihaknya ikut membantu evakuasi setelah mendapat laporan dari warga sekitar. Berita selanjutnya, sopir truk ekspedisi antar provinsi keluhkan kelangkaan solar. Ketersediaan BBM jenis solar di SPBU masih sulit didapat oleh pengendara sejak beberapa bulan terakhir. Sulitnya mendapatkan solar ini sangat dirasakan oleh pengendara truk angkutan barang antar provinsi yang melintas dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa maupun sebaliknya. Seperti yang diceritakan oleh Yopi, sopir truk ekspedisi yang melintas dari Jakarta menuju Pekanbaru Riau. Menurutnya kelangkaan solar ini dirasakan sejak turun dari kapal di Bakauheni Lampung Selatan sampai masuk ke wilayah Tulang Bawang. Sepanjang perjalanan melalui jalan lintas pantai timur dari Bakauheni, Yopi tidak mendapati solar di sejumlah SPBU. Menurutnya, dia terakhir mengisi BBM ketika singgah di SPBU Rest Area Tol Wilayah Cengkareng. Bahkan Yopi menuturkan, demi memperoleh solar untuk bahan bakar truk ekspedisi yang dikendarainya, ia rela menginap di rest area SPBU di wilayah yang dia lintasi di Lampung. Dalam kondisi normal, Yopi mengatakan ia bisa menempuh perjalanan 2 hari sampai tiba di Pekanbaru. Kondisi sulitnya mendapatkan solar ini, kata Yopi, tidak hanya terjadi di Lampung. Hal serupa juga dirasakan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Tiba di Tulang Bawang, upaya Yopi guna mendapatkan solar untuk bahan bakar kendaraan yang ditungganginya masih juga kandas. Setelah sekitar sejam mengantri di salah satu SPBU Bawang Latak, Kecamatan Menggalat, Tulang Bawang, solar habis. Ia pun terpaksa melanjutkan perjalanannya untuk kembali berjibaku mencari solar untuk pasokan bahan bakar truk ekspedisi yang dikendarainya. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung sediakan 200 liter minyak goreng curah harga Rp14.000. Pemprov Lampung melalui Disperindak menyediakan 200 liter minyak goreng curah kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liternya.
Penyediaan minyak curah yang digelar di pelataran parkir kantor Disperindak Lampung ini langsung ludes diserbu masyarakat yang membutuhkan. Dikatakannya kedepannya pihaknya akan menambah alokasi minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut. Ada 4 produsen yang mendapatkan penugasan, yakni dari produsen PT LDC, Sumber Indah Perkasa, Domus, dan PT TBL. Keempatnya sudah menandatangani kontrak klaim subsidinya dengan menandatangani kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng curah dan per bulannya mencapai 8.000 ton. Nantinya minyak goreng kemasan 18 liter untuk UMKM dari Domus pada Jumat akan didistribusikan. Menurut Elvira, harapannya semua produsen minyak goreng akan bekerja sama untuk menyediakan harga minyak lebih murah dari harga pasar. Sementara itu, Pasar Murah Disperindak juga menyediakan beberapa kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula pasir, minyak kemasan hingga tepung terigu. Pasar murah ini akan digelar 2 hari selama seminggu sekali, yakni pada Rabu dan Jumat. Mai, seorang warga Jalan Dewi Sartika mengatakan, dirinya sengaja mencari minyak curah karena kalau membeli minyak kemasan mahal harganya, yakni mencapai Rp50.000. Kedepannya agar disediakan lagi pasar murah sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang murah. Berita selanjutnya masih dari Bandar Lampung. Motor seorang mahasiswi hilang dicuri. Seorang mahasiswi satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung harus merelakan sepeda motornya digondol pencuri. Sang mahasiswi bernama Selvi Dwi Rahmawati berusia 20 tahun. Ia kehilangan sepeda motor Honda Beat miliknya yang hilang dicuri maling. Pencurian tersebut terjadi di Jalan R.A. Bashid, Gang Demokrasi, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 6 April 2022 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kerabat korban Vigo Putra mengatakan, motor yang digondol maling tersebut yakni motor Beat berwarna hitam dengan plat nomor polisi BE5753FCC. Menurut Vigo, korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak berangkat kuliah. Vigo menjelaskan korban sempat mendengar suara pelaku sedang mengeksekusi motornya. Vigo menambahkan aksi pelaku sempat terekam oleh kamera CCTV. Dari rekaman CCTV tampak pelaku berjumlah 2 orang dan hanya dalam hitungan detik pelaku membawa kabur setelah merusak kontak motor dengan kunci letter T. Berita selanjutnya, pengiriman paket narkoba seberat 75 kg berhasil digagalkan. Upaya pengiriman paket narkoba jenis ganja seberat 75 kg berhasil digagalkan oleh tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba dan Direktorat Intelkam Polda Lampung. Selain barang bukti tersebut juga diamankan 2 orang tersangka berinisial FB berusia 26 tahun warga Bandar Lampung dan AG berusia 22 tahun warga Lampung Tengah. Kedua tersangka diamankan di Mako Ditres Narkoba Polda Lampung sejak Jumat 1 April 2022 kemarin. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim terpadu Ditres Narkoba dan personil Disintelkam Polda Lampung melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut, lanjut Subianto, tim mengamankan 2 orang tersangka di Jalan Sultan Haji, Kota Sepang Raya, Kedaton, Bandar Lampung. Lebih lanjut, Subianto menjelaskan kedua tersangka saat itu sedang berada di dalam sebuah mobil Toyota Agya berwarna abu-abu dengan plat nomor B1095NML. Penggeledahan yang dilakukan membuahkan hasil. Tim menemukan 2 karung yang di dalamnya berisi 75 bungkus diduga narkotika jenis ganja. Menurut Subianto, barang bukti tersebut disembunyikan di dalam kursi belakang mobil Toyota yang ditumpangi oleh tersangka. Dikatakannya dari hasil interogasi awal, diakui bahwa barang bukti tersebut milik tersangka FB. Selanjutnya terduga dan barang bukti dibawa ke Mako Ditres Narkoba Polda Lampung. Berita selanjutnya, KSKP Bakauheni berhasil amankan 720 kg daging celeng.
KSKP Bakauheni berhasil mengamankan 720 kg daging celeng dari Bengkulu Selatan yang hendak dikirim ke Bekasi. Penangkapan dilakukan di pintu masuk Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 6 April 2022. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika membenarkan pihaknya telah menggagalkan pengiriman daging babi tanpa dilengkapi dokumen yang sah di areal pemeriksaan Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni. Saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi B9790NRU di areal pemeriksaan Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan itu dikendarai oleh Stephen Tobali yang merupakan warga asal Bengkulu Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati kendaraan tersebut membawa 720 kg yang diduga daging celeng tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Rido mengatakan barang tersebut diangkut dari daerah Manak Masat dan hendak dikirim ke Bekasi. Menurut penuturan pengemudi, ia menerima upah sebesar Rp1 juta. Selanjutnya pengemudi berikut kendaraan yang dikemudikan dibawa ke Mako KSKP guna pemeriksaan lebih lanjut. Rido mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako KSKP guna pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.